Setelah di minggu kemarin kita membahas arti wahdaniyat, kemudian isi wahdaniyat sampai kepada af'alullah, baik af'al yang muhtar ataupun yang mudhar. Maka di minggu kemarin yang belum kita bahas dari slide ini yaitu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari sifat wahdaniyat ini. Di sini sampai ada 8 kelompok yang menyikapi tentang wahdaniyat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada kelompok yang disebut dengan pula sifah, seperti pada sifat qiyamu bin nafsihi itu sudah dinyatakan sebelumnya bahwa kelompok pula sifah ini mereka yang mengitikadkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan makhluk itu buatan Allah. Jadi pada itikad yang ini sebetulnya pula sifah tidak menyimpang, karena mereka mengitikadkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan makhluk itu buatan Allah. Sangat sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bahwa Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, akan tetapi penyimpangannya pula sifah ini, penyimpangannya adalah mereka meyakinkan bahwa Allahnya itu menyatu dengan alam. Allahnya itu menyatu dengan alam. Sehingga karena Allahnya menyatu dengan alam, mereka pun mengitikadkan bahwa keberadaan alam itu qadim. Artinya alam tidak ada permulaannya, karena alam itu sendiri menyatu dengan Allah. Itu penyimpangannya gitu pula sifat itu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan kelompok Najariyah, di mana kelompok ini mengitikadkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan makhluk itu adalah pekerjaan Allah yang muhtar. Artinya muhtar di sini dikaitkan, dihubungkan dengan usaha makhluk, dikaitkan dengan daya ikhtiar makhluk. Berarti kelompok Najariyah ini tidak mempercayai adanya af'alullah yang mudhar. Karena di sini mereka meyakinkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan makhluk itu adalah pekerjaan Allah yang muhtar. Namun jika sesuai dengan ikhtiar makhluk itu buatan Allah. Jika sesuai dengan ikhtiar makhluk itu buatan Allah. Apabila tidak sesuai dengan ikhtiar makhluk, jika sesuai dengan ikhtiar makhluk itu buatan makhluk. Apabila tidak sesuai dengan ikhtiar makhluk maka itu buatan Allah. Contoh misalkan begini. Ketika ada orang berbisnis, maka tentu yang diharapkan oleh si pembisnis itu dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Ketika setelah selesai berbisnis dihitung ternyata dia mendapatkan keuntungan, maka oleh kelompok Najariyah ini diakui bahwa keuntungan tersebut itu hasil jerih payah dia. Itu hasil kerja keras dia. Karena itu sesuai dengan daya ikhtiar, sesuai dengan usahanya. Akan tetapi ketika tidak sesuai dengan ikhtiar makhluk, berbisnis tujuannya ingin mendapatkan keuntungan, yang ada malah rugi besar. Nah, maka itu baru diserahkan ke Allah. Oh, ini mah sudah kehendak Allah. Nah, itu. Jadi ketika kegagalan itu dinyatakan bahwa itu adalah kehendak Allah, akan tetapi ketika dia mendapatkan keberhasilan, dia lupa kepada Allah. Dia akui bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Itulah kelompok Najariyah. Padahal baik kesuksesan ataupun kegagalan itu tidak akan terlepas dari yang namanya af'alullah. Semuanya juga sama pekerjaan Allah. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, kalau kelompok Mu'tazilah ini dalam sejarahnya itu adalah kelompoknya Wasil bin Atha. Di
di mana Wasil bin Atha ini merupakan salah seorang muridnya Hasan Basri. Kenapa disebut Mu'tazilah? Itu berasal dari kata-katanya Hasan al-Basri. Ketika suatu saat Hasan Basri mengadakan kajian di tempat dia mengajar, kemudian Wasil bin Atha ini mengajak beberapa orang, memprovokasi beberapa orang untuk membuat halaqah lain di luar tempat kajiannya Hasan al-Basri. Jadi kalau Hasan al-Basri di kelas misalkan, maka Wasil bin Atha ini membuat kelompok lagi di Jerambah, di Naterlas gitu. Sehingga kata Hasan al-Basri, i'tazala Wasil. Wasil telah memisahkan diri. Nah, maka semenjak itu kelompoknya Wasil bin Atha disebut dengan istilah Mu'tazilah. Artinya kelompok yang memisahkan diri dari kajiannya Hasan al-Basri. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini dalam salah satu keyakinannya mereka menyebutkan bahwa segala sesuatu yang baik adalah buatan Allah dan segala sesuatu yang jelek adalah buatan makhluk. Kalau baik itu adalah buatan Allah, kalau jelek itu buatan makhluk. Nah, di sini Mu'tazilah itu karena dia punya keyakinan bahwa Allah itu wajib menciptakan yang baik. Jadi dalam salah satu i'tikad Mu'tazilah mereka mengiktikadkan bahwa Allah itu wajib menciptakan sesuatu yang baik dan terbaik. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak baik, mereka katakan bahwa itu bukan buatan Allah, akan tetapi itu buatan makhluk. Apakah itu penyimpangan? Jelas penyimpangan. Berarti kalau begitu makhluk punya daya cipta, yaitu menciptakan sesuatu yang jelek. Dan ternyata Mu'tazilah ini menggunakan dalil juga dari Al-Quran, di mana dalilnya itu Quran surat An-Nisa, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa itu disebutkan ma asobaka min hasanatin faminallah, apa saja kebaikan yang kami peroleh adalah dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja seluruh kejelekan atau kesalahan itu diperoleh dari dirimu sendiri. Nah, kalau dilihat secara sepintas ayat ini memang seolah-olah membenarkan apa yang diyakini oleh Mu'tazilah, di mana yang baik dari, yang jeleknya dari makhluk, dari diri kita sendiri. Padahal menurut Ahlus Sunnah bahwa ayat ini itu adalah ayat kesopanan. Ayat kesopanan agar ketika kita melakukan kejahatan jangan lantas kita ada ieu mah ku Allah dikieukeun gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Karena ayat ini adalah ayat apa? Ayat kesopanan ayat ini. Dengan dalil firman Allah di ayat yang lain di An-Nisa ayat 78, kullum min indillah. Katakan Muhammad, segala sesuatu, berarti kalau segala sesuatu mencakup di dalamnya kebaikan ataupun kejelekan adalah buatan Allah. Jadi di ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa kullu min indillah, segala sesuatu baik yang jelek ataupun yang baik itu dari Allah. Berarti nama asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, ini adalah ayat kesopanan. Sehingga kita pun sering menggunakan kata-kata ini, mengker pidato gininya, apa yang baiknya itu dari Allah dan apa yang salahnya itu semata-mata berasal dari kebodohan saya sendiri. Nah, kayak gitunya. Nah, itu adalah kesopanan. Gitu. Kesopanan. Nah, jadi tetap di sini ketika Mu'tazilah mengatakan meyakini bahwa sesuatu yang jelek adalah buatan makhluk, ini adalah penyimpangan. Karena kalau seperti itu berarti meyakini makhluk punya daya cipta. Sementara dalam wahdaniyat fil af'al, selain Allah itu tidak ada yang mempunyai daya cipta.
Selanjutnya ada juga yang disebut dengan Tobaiyah. Nah, kelompok Tobaiyah. Mereka meyakinkan bahwa kebiasaan atau watak makhluk mempunyai asar kerja. Seperti api bisa membuat hangus. Berarti ketika api membakar sesuatu, ya, ketika api membakar sesuatu itu Allah sudah tidak ikut campur lagi. Karena di sana Allah sudah memberikan kekuatan kepada api di mana api mampu menciptakan hangus. Ketika nasi kita masukkan ke dalam perut kita, maka nasi punya kekuatan untuk membuat perut kita kenyang. Itu menurut Tobaiyah. Berarti banyak di luar Allah yang mempunyai asar kerja, yang mempunyai kekuatan. Ketika pisau menyayat kulit kita kemudian terjadi luka sayatan, maka Allah sudah tidak ikut campur lagi. Karena karakter pisau atau watak dari pisau itu bisa menciptakan luka sayat. Apakah ini penyimpangan? Jelas penyimpangan. Karena meyakini selain Allah ada yang mempunyai asar kerja. Ada juga yang disebut dengan Jabariyah atau Zindik. Dimana kalau Jabariyah ini meyakini makhluk tidak mempunyai daya ikhtiar. Makhluk itu tidak diberikan pilihan. Semua yang terjadi adalah buatan Allah. Apapun yang dialami oleh manusia itu dipaksa oleh Allah untuk seperti itu. Ketika dia tidak melaksanakan sholat, ditegur, kenapa kamu tidak sholat? Karena Allah memaksa saya untuk tidak sholat. Allah mentakdirkan saya untuk tidak sholat. Nah, orang Jabariyah itu seperti itu. Jadi segalanya disandarkan ke Allah. Nah, padahal kalau segalanya disandarkan ke Allah, itu mudah saja kita untuk menyadarkan orang Jabariyah itu. Masih ingat caranya? Orang seperti itu kita pukul dengan pukulan yang keras. Kita pukul. Ketika dia marah ke kita, kenapa kamu mukul saya? Sakit. Tinggal kita bilang saja kepada mereka, kepada dia, oh kamu jangan marah-marah sama saya, marah saja pada Allah karena saya memukul kamu itu digerakkan oleh Allah. Jadi silakan kamu protesnya ke Allah, jangan ke saya, kan gitu. Jadi orang Jabariyah itu mereka menghilangkan daya ikhtiar makhluk, mereka menghilangkan pilihan pada makhluk. Artinya semua makhluk itu dipaksa oleh Allah. Nah, kalau dalam versi Jabariyah, kenapa ini dianggap penyimpangan? Coba kita berpikir, kalau semua makhluk dipaksa oleh Allah, untuk apa Allah mengutus para rasul? Untuk apa Allah menciptakan surga? Untuk apa Allah menciptakan neraka? Atau semuanya dipaksa oleh Allah seperti itu? Gitu. Untuk apa Allah mengutus rasul? Kalau akan menjadikan seseorang beriman, udah aja langsung aja oleh Allah dibuat beriman, nggak usah ngutus siapa, ngutus siapa, nggak usah ngutus rasul. Berarti Jabariyah sama saja mereka mengiktikadkan bahwa Allah mengutus rasul itu cuma formalitas saja. Karena tanpa mengutus rasul, Allah bisa langsung menciptakan ini beriman, ini tidak beriman. Tapi pada kenyataannya Allah kan mengutus siapa? Mengutus rasul. Itu bukti bahwa Allah memberikan daya pilihan kepada kita. Apakah kita akan mengikuti rasul atau kita akan membangkang terhadap rasul? Kalau kita menentukan pilihan untuk mengikuti rasul, Allah berikan kepada kita keselamatan. Tapi kalau kita menentukan pilihan membangkang rasul, Allah berikan kita kesengsaraan. Nah, itu. Nah, kalau Jabariyah ini tidak meyakini adanya pilihan. Jadi kata Jabariyah, tidak ada pilihan, tidak ada ikhtiar makhluk. Semuanya dipaksa oleh siapa? Oleh Allah. Maka sebetulnya Jabar, ada Jabar yang maksa gitu ya. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu dipaksa oleh Allah. Kenapa kamu minum arak? Saya dipaksa oleh Allah untuk minum arak. Kenapa kamu mencuri? Karena saya dipaksa oleh Allah untuk gitu. Jadi nyalahkeun teh ka saha we? Ka Allah terus.
Sebaliknya dari Jabariyah itu ada Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah ini sebaliknya dari Jabariyah. Dimana kalau menurut Qadariyah, makhluk mempunyai asal kerja dan hasil kerjanya merupakan kolaborasi dengan pekerjaan Allah. Jadi ada dua etikat Qadariyah itu. Yang pertama, makhluk mempunyai asal kerja dan hasil kerjanya merupakan kolaborasi dengan pekerjaan Allah. Contoh begini, kita berbisnis, kita ingin mendapatkan untung. Nah, kita punya andil dalam keuntungan tersebut, bekerja sama dengan Allah. Jadi istilahnya kalau di sini Allah itu mitra gitu. Jadi bekerja sama antara kita dengan siapa? Dengan Allah gitu. Ini Qadariyah kan. Di sisi yang lain mereka mengiktikadkan bahwa makhluk mempunyai asal kerja namun kemampuannya merupakan pemberian dari Allah. Nah, berarti kalau yang kedua ini bukan kolaborasi, tetapi Allah sudah memberikan kemampuan. Artinya ketika kita berusaha itu Allah sudah tidak ikut campur lagi. Beda tidak dengan pemahaman yang pertama? Beda. Kalau di pemahaman yang pertama di sini ada kerjasama antara Allah dengan makhluk. Tapi kalau di pemahaman yang kedua, Allah sudah tidak ikut campur lagi. Allah sudah berikan kemampuan dan ketika mengerjakan Allah sudah tidak ikut campur. Tapi tetap kemampuannya itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Apakah ini penyimpangan? Tetap ini adalah penyimpangan. Berikutnya ada yang disebut dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Nah, ya, jadi ahli bid'ah man iya sanes anu sok muludan sanes. Sanes anu tukang rajaban ahli bid'ah sanes. Tapi ahli bid'ah man iya, yaitu mereka yang meyakini bahwa adat mempunyai kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Adat mempunyai kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Contoh begini, ketika kita ingin menjadi orang yang cerdas, apa yang harus kita lakukan? Rajin belajar. Nah, berarti Allah menitipkan kekuatan pada belajar untuk menciptakan seseorang menjadi pintar. Ketika seseorang sakit, dia ingin sembuh, apa yang harus dia lakukan? Minum obat. Berarti Allah menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Nah, itu ahli bid'ah itu. Itu keyakinan ahli bid'ah. Jadi Allah titipkan. Wa may yaqul bi quwwatil muwadda'ah. Dalam keterangan siapa yang mengatakan bahwa Allah menitipkan kekuatan pada adat, nah, maka itu adalah ahli bid'ah. Di sini contohnya obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang Allah titipkan pada obat itu. Sehingga ketika obat diminum kemudian bereaksi dalam tubuh si sakit, maka ketika obat bereaksi Allah sudah tidak ikut campur karena sudah menitipkan kekuatan pada obat. Apakah ini penyimpangan? Jelas penyimpangan. Kemudian ada lagi mukmin bodoh. Nah, kalau mukmin bodoh namanya juga mukmin tapi bodoh gitu. Coba ugah kan. Masalahnya lo kita buku lagi ditutupkan jadi we tunduk gitu. Mukmin bodoh, mereka meyakinkan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Nah, pada keyakinan yang ini betul. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, hanya dalam amal yang muhtar mereka memastikan tidak mungkin gagal. Artinya tidak mungkin ada pisau yang tidak bisa menyayat. Ketika pisau diletakkan terhadap kulit kemudian ditarik, maka sudah pasti akan menimbulkan luka. Ketika orang yang sakit meminum obat, maka sudah pasti dia akan sembuh. Kita lapar, kemudian kita makan, sudah pasti setelah makan kita akan gitu. Cek mukmin jahil begitu. Padahal pasti ketika makan kita kenyang. Belum pasti juga.
Karena yang membuat kenyang itu bukan makanan, tapi Allah tetap yang membuat kenyang. Nah, kalau mukmin bodoh itu meyakini bahwa af'al yang muhtar itu tidak mungkin gagal. Sementara af'al yang muhtar itu, adat itu dalam definisinya pun dikatakan ma'asihati takhalufihi, bisa saja proses adat itu gagal, bisa saja yang dibakar tidak, bisa saja yang sakit minum obat tetapi tidak sembuh, bisa saja yang terus belajar tetapi tidak juga pintar, bisa saja yang rajin bekerja tapi terdengar. Karena adat itu bukan sebuah kepastian. Nah, selesai membahas tentang penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya ada khawarikun lil adat. Khawarikun lil adat itu adalah sesuatu yang keluar dari adat, sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Biasanya kalau yang minum obat itu sembuh, kalau cocok obatnya. Biasanya kalau yang rajin belajar itu pintar. Tapi ini ada yang luar biasa. Nah, khawarikul adat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tentang sesuatu yang luar biasa, di sini kita ada dua tinjauan. Yang pertama tinjauan akal atau menurut kacamata tauhid, bagaimana keberadaan khawarikul adat itu. Nah, maka menurut akal keberadaan khawarikul adat itu mungkinul wujud. Artinya sah-sah saja ada, sah juga tidak ada. Dan kedudukannya sama dengan adat. Antara sesuatu yang dibakar hangus dan sesuatu yang dibakar tidak hangus, itu dua-duanya sama. Sah-sah saja. Mungkin saja. Tidak ini, yang dibakar akan hangus itu lebih mungkin daripada yang dibakar tidak hangus. Tidak ada istilah seperti itu. Sama saja antara yang dibakar hangus dengan yang dibakar tidak hangus, dua-duanya pun sama-sama mungkin. Karena bagi Allah mudah menciptakan segala sesuatu, baik itu sesuai dengan proses adat ataupun tidak sesuai dengan proses adat. Menciptakan hangus mudah bagi Allah, baik itu melalui api ataupun tanpa melalui api. Mudah saja bagi Allah menciptakan hangus itu. Nah, maka keberadaan khawarikul adat itu menurut tinjauan akal mungkinul wujud, di mana kedudukannya sama dengan adat. Kemudian yang kedua tinjauan syara, tinjauan agama, apakah boleh kita melakukan atau menggunakan khawarikul adat tersebut. Nah, maka di sini tinjauannya harus ditinjau dari 3 unsur. Tentang boleh dan tidaknya, halal atau haramnya harus dilihat dari 3 unsur. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke papan tulis. Mana 3 unsur tersebut? Yang pertama adalah faktor pelaku. Orangnya siapa? Yang melakukan khawarikul adat itu siapa? Nah, orangnya, pelaku itu. Yang kedua, cara. Apa cara yang digunakan oleh orang tersebut untuk mendapatkan khawarikul adat itu? Yang ketiga, tujuannya. Nah, ketiga ini itu semuanya harus baik. Orangnya harus orang baik, caranya harus dengan cara yang tujuannya pun harus baik. Maka baru khawarikul adat yang didapatkan hukumnya halal. Artinya dia boleh melakukan hal itu. Bagaimana kalau gagal salah satunya? Misalkan begini, pelakunya orang baik, cara yang dilakukannya baik, tapi tujuannya tidak baik, maka itu pasti haram. Atau pelakunya baik, tujuannya baik, tapi cara yang dilakukannya tidak baik, maka itu tetap apa? Haram. Pelakunya baik, caranya baik, tujuannya baik, hanya pelakunya tidak baik, itu pun tetap haram. Jadi menurut syara, boleh tidaknya kita menggunakan
Khawarikun lil adat itu harus baik dari 3 unsur yang ini. Pelakunya harus baik, caranya harus baik, tujuannya harus baik. Kalau buruk salah satunya maka pasti lompatnya karena haram. Coba lihat di sini. Ini adalah pelaku yang biasa mendapatkan khawarikun lil adat. Pertama ada nabi. Khawarikun lil adat yang keluar dari nabi namanya adalah mukjizat. Yang kedua ada wali, namanya karomah. Yang ketiga ada mukmin soleh, namanya maunah. Yang keempat ada calon nabi, namanya irhas. Yang kelima ada kafir atau mukmin fasik, namanya istidraj atau ihana. Bedanya istidraj dengan ihana itu, kalau istidraj mah masih ingat? Kalau istidraj mah sesuai dengan keinginannya, kalau ihanah mah tidak sesuai dengan keinginannya. Aya jalma lolong pecak, aya jalma pecak diusap kahayang nama bentak, tapi pas diusap kalah ka lolong. Itu namanya apa? Ihanah namanya. Lamun diusap jadi bentak dua nana, itu namanya apa? Istidraj. Nah, dari pelaku-pelaku ini yang baik itu cuma nabi, wali, mukmin soleh dan calon nabi. Adapun kafir dan mukmin fasik itu tidak baik. Tidak baik. Walaupun yang dilakukannya cara yang baik, tujuannya baik, tapi pelakunya orang kafir, maka hasilnya jadi haram. Gitu. Nah, jadi pelakunya harus orang yang baik. Caranya juga harus dengan cara yang baik, misalkan dengan mukjizat, karomah, maunah atau irhas. Kemudian tujuannya pun harus baik. Selanjutnya, di antara pelaku yang mendapatkan khawarikun lil adat itu kan wali, ya. Wali, di mana wali Allah berikan kepada para wali itu karomah. Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada wali namanya karomah. Lantas siapa wali itu? Apakah Wibki berkesempatan untuk menjadi wali? Nah, berkesempatan. Karena di sini ada 3 tinjauan. Ada 3 tinjauan wali. Pertama ditinjau dari tinjauan fikih, yang disebut dengan wali itu adalah man tawalat ta'atuh. Man tawalat ta'atuhu, yaitu orang yang selalu taat kepada Allah. Dari mulai dia bangun tidur, kemudian dia terjaga sampai dia tidur lagi, bahkan tidurnya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi 24 jam teh hidupnya paling dina wajib, kalaupun tidak wajib sunat, kalaupun tidak sunat paling tidak kewenang. Dia tidak pernah melakukan hal yang diharamkan, dia tidak pernah melakukan hal yang dimakruhkan. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Wali. Man tawalat ta'atuhu, menurut tinjauan fikih. Kalau menurut tinjauan tasawuf, wali itu adalah orang yang memiliki iman, minimal ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah keimanan setingkat di atas iman ilmu. Kalau kita sudah lancar ilmu tauhid, kita tahu semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah, tapi kita belum merasakan. Contoh misalkan gini, kita yakin bahwa kita tahu bahwa Allah memiliki sifat ilmu itu adalah mengetahui, tetapi kita belum merasakan bahwa kita itu diikuti oleh pengetahuan Allah. Kita belum merasakan bahwa kita itu didengar oleh Allah. Kita belum merasakan bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Buktinya kita masih berani melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Itu buktinya. Berarti iman kita baru sebatas iman ilmu. Kalau wali minimal iman ilmu yakin. Dia senantiasa merasa didengar, dilihat, diikuti oleh Allah, sehingga dimanapun dia berada, dia tidak berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu wali. Terus jadi wali di desa.
kalau dilihat dari definisi. Kalau dilihat dari kacamata tauhid, wali itu adalah orang yang memenuhi syarat-syarat, diantaranya satu, mengetahui dasar-dasar usuluddin, apal ilmu tauhidna. Yang kedua, mengetahui ilmu hukum syara, ilmu fikihna apal, babul salat apal, babul puasa apal, zakat apal. Yang ketiga, bukan hanya mengetahui, dia melaksanakan ajaran syara. Berarti lamun aya jalma ngaku wali tapi tara salat lain wali eta. Karena wali mah harus melaksanakan ajaran syara. Rasul wae osok naon? Osok salat nya aya wali henteu naon? Teu salat. Kemudian yang terakhir, syarat wali itu dia takut sama Allah. Artinya dia memiliki jiwa khauf, rasa takut kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan wali. Nah, nanti kalau sudah sudah mencapai derajat ini, nanti Allah akan berikan yang namanya apa? Karomah, yaitu sesuatu yang luar biasa yang ada pada seorang hamba Allah yang nampak kelakuan maslahatnya selalu mengikuti jejak langkah Nabi, tertaklif oleh syariat Nabi, i'tikadnya benar sesuai dengan i'tikad Ahlussunnah, selalu berbuat kebajikan. Karomahnya itu diketahui ataupun tidak diketahui. Nah, jadi wali mah kalau di pasihanam ya karomah. Ada yang diketahui karomahnya ketika masih ada juga yang diketahui karomahnya itu setelah tidak ada baru diketahui. Contohnya seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak dikenal banyak orang, tetapi ketika beliau wafat baru diketahui bahwa Uwais Al-Qarni itu seorang wali. Karena dari mulai yang mengurus jenazahnya sampai yang memakamkan jenazahnya, semuanya tidak ada yang dikenal. Artinya dia diurus oleh penduduk langit. Itu kan wali gitu. Jadi diketahui karomahnya itu setelah tidak ada gitu. Nah, untuk minggu depan bahasan kita adalah tentang sihir ya. Kenapa kita membahas sihir? Ya supaya kita tidak tertarik dengan belajar ilmu. Kalau kita belajar ilmu depan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dirapikan alat tulis.